Seseorang sedang sakit parah akibat karmanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Sono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bulat balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman, seseorang sedang sakit parah ya, dan bahkan mungkin hampir mati teman-teman. Ternyata dia terkena karmanya sendiri ya. Karma apa teman-teman? Tentu karma-karma yang selama ini telah dia tanamkan ya kepada kamu dan bahkan kepada orang lain. Oke, fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Knight of Cups. Kesatria cangkir muncul sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu teman-teman ya. Kalau dikatakan sih energi ini ya sangat istimewa ya. Kenapa aku katakan demikian teman-teman? Ya karena kartu pertama ini menggambarkan tentang sebuah pencapaian, oke, kemajuan, peningkatan, dan sebuah kemenangan ya. Jadi segala sesuatunya hampir berjalan dengan apa yang mungkin kamu harapkan setelah terpurukan, setelah kehancuran, dan setelah mengalami fase-fase yang mungkin cukup sulit, rumit ya, penuh dengan ya masalah-masalah yang tanpa henti. Ternyata ya apa yang terjadi dari kartu pertama ini adalah sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa kamu. Doa-doa yang terkabulkan inilah yang akan membawa sebuah perubahan ataupun dampak-dampak yang sangat positif ya teman-teman. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan sebuah kemenangan, kemajuan, dan peningkatan serta pencapaian, tentu ini tidak luput sebenarnya dari upaya usaha yang kamu lakukan selama ini untuk bangkit dari segala keterburukan ya, sama seperti yang aku katakan sebelumnya. Dan seseorang ternyata yang membuat kehidupan kamu berantakan selama ini teman-teman, yang membuat kehidupan kamu susah selama ini ya, pada akhirnya dia akan menerima karmanya. Oke, pada akhirnya dia akan menerima karmanya, menuai karmanya sendiri. Karma apa yang akan dia tuai teman-teman? Sebenarnya dari kartu pertama, kartu kedua ini cukup banyak karma yang akan dia tuai ya. Yang jelas memang ini sebuah kehancuran. Nah, bisa jadi karma yang saat ini ataupun nantinya akan dia rasakan teman-teman ya. Ini masalah ya, ada masalah kondisi kesehatan ya. Oke, masalah kondisi kesehatan yang mungkin nantinya nggak bakal membuat dia ya sembuh gitu sih. Sebelum ya dia benar-benar menebus semua kesalahan-kesalahan dan dosa yang pernah dia perbuat kepada kamu dan mungkin juga kepada yang lain. Karena melihat dari energi ini, dia orang yang suka usik ya, suka usil, selalu mengusik kehidupan orang lain, mengganggu kehidupan orang lain, seakan-akan kok nggak seneng banget ya melihat kebahagiaan orang lain langsung diganggu ya. Oke, nah kemudian aku punya Seven of Swords ya. Jadi seseorang yang saat ini mungkin lagi sakit-sakitan dan mungkin hampir mati teman-teman, karena dia sedang menuai karmanya. Dari kartu ketiga ini, kalau aku lihat ya sebenarnya apa ya, dia itu cukup toksik banget ya, cukup dan sangat-sangat toksik banget. Dan kalau bisa, kalau dikatakan dia itu bermuka dua, si playing victim ya mungkin seperti itu ya. Jadi ketika bertemu dan menemukan orang-orang yang seperti ini, tentu ini akan membuat kamu tuh nggak menyangka loh teman-teman ya, kebaikannya ternyata ya dia yang selama ini suka ataupun mau menghancurkan kehidupan orang lain gitu sih, suka manfaatin ya. Jadi memang track record di dalam kehidupan seseorang ini teman-teman cukup buruk banget ya. Oke, cukup buruk, sehingga adanya sebuah track record yang mungkin cukup buruk ini membuat kehidupan seseorang ini ketika sudah terkena karmanya teman-teman, kehidupan dia bakal susah ya, susah di dalam segala hal loh.
Jadi orang-orang nggak bakal kembali percaya terhadapnya. Itu yang pertama. Kemudian orang-orang pasti bakal ngejauhin dia. Ya, dan bahkan mungkin keluarganya sendiri loh teman-teman. Ya. Nah, dari kartu keempat ini, ya, 6 pedang. Jadi, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kesulitan yang memang saat ini sedang dia hadapi. Kesulitannya itu tadilah masalah kesehatan yang bermasalah, teman-teman. Ya, ketika masalah kesehatannya sudah bermasalah, kemudian tentu dong yang membutuhkan yang namanya uang, modal ya untuk mungkin berobat, ya. Dan bahkan mungkin selama ini uangnya sudah habis. Nantinya akan habis ya. Sudah ataupun nantinya akan habis karena untuk apa? Ya untuk perobatan-perobatan yang mungkinnya teman-teman nggak bakal pernah sembuh. Kenapa? Ya karena itu sebuah karma. Ya, mungkin sebelum kamu memaafkan dia ataupun yang lain memaafkan segala perbuatan salah yang mungkin ya jolim yang pernah dilakukan, teman-teman, maka aku yakin dia nggak bakal pernah sembuh dan bahkan bisa jadi berakhir dengan apa? Kematian, teman-teman. Ya, jadi itu yang aku lihat sebenarnya sebuah karma yang cukup akan menyiksa seseorang tersebutnya. Kemudian pada kartu berikutnya, aku punya Nine of Pentacles. Nah, 9 koin muncul hadir untuk energi kartu kelima. Jadi dari kartu kelima ini ya teman-teman, dan jika aku fokuskan kartu ini terhadap energi kamu, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya. Jadi tidak hanya sebuah potensi ya teman-teman, tetapi aku yakin ini akan menjadi sebuah manifestasi ketika kemenangan itu sudah kamu dapatkan dan karma itu sudah terjadi terhadap seseorang yang selama ini sudah jolim kepada kamu, ya, yang selama ini sudah jahat kepada kamu, teman-teman. Ya kalau dikatakan segala perbuatan telah dilakukan terhadap kehidupan kamu mungkin seperti itu. Mengusik ya, mengganggu usaha bisnis, mengganggu rumah tangga, asmara, kesehatan ya teman-teman. Jadi semuanya. Oke. Nah, dari kartu kelima ini teman-teman pada akhirnya memang kamu akan apa ya? Mengalami kebangkitan ya. Ada kebangkitan-kebangkitan ataupun dampak-dampak positif sosial ya. Kehidupan sosial ini cukup terlihat banget ya. Kemudian, nah ini sangat penting ada Wheel of Fortune teman-teman. Wheel of Fortune ini muncul hadir ya untuk energi kartu ke-6. Jadi kartu ke-6 ini teman-teman ya, ini kartu yang menggambarkan loh ya, yang menunjukkan bahwasannya oke, roda kehidupan itu akan berputar, benar-benar akan berputar. Ya, kenapa aku katakan roda kehidupan itu akan berputar, teman-teman, ataupun sedang berputar? Ya, karena memang sebuah karma itu sudah berjalan. Ketika karma itu sudah berjalan, maka apa sih yang mungkin kamu harapkan dari orang-orang yang selama ini sudah jahat kepada kamu, jolim kepada kamu? Sebagai manusia pasti wajar ya, ketika seseorang itu berharap lah seseorang yang telah jolim itu menerima karma sesuai dengan perbuatannya dan bahkan mungkin lebih pedih, lebih sakit dari apa yang kamu alami. Itu sesuatu hal yang wajar, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah apakah kehidupan yang akan ataupun sudah terjadi terhadap dia itu akan mengakhiri segala sesuatunya, teman-teman. Oke, kita akan lihat ya dari kartu berikutnya dan wow, ya, aku punya Ten of Swords ya di sini teman-teman. Ya ada 10 pedang. Jadi dari kartu ketujuh ini teman-teman cukup dan sangat-sangat menggambarkan bahwasannya memang seseorang tersebut bakal eh ini akhir gitu loh. Ya kalau aku lihat ini bakal akhir. Akhir dari segala perbuatan buruk dan jahat yang selama ini dia lakukan kepada kamu dan bahkan terhadap orang lain. Apa sih karmanya, teman-teman? Maka ini ya dari kartu ketujuh ini sangat menggambarkan kok bahwasanya dia itu sedang sakit parah. Dia itu sudah tidak bisa untuk melakukan segala hal aktivitas apapun, teman-teman. Ya, dan saat ini dia kalau dikatakan lagi menerima nasib yang memang buah dari perbuatan buruknya jatuhnya ya seperti itu. Ya, jadi ketika seseorang tersebut sudah menuai karmanya, maka ya kamu akan terlepas, benar-benar terlepas banget dari segala perbuatan-perbuatan jahat terhadap kehidupan kamu selama ini. Jadi memang pada intinya teman-teman ya, apapun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang lah, ya, ketika dia berbuat baik, maka karmanya juga akan baik. Tetapi ketika seseorang tersebut berbuat jahat dan buruk, teman-teman, maka pasti karmanya juga akan buruk. Oke, mungkin seperti itu sih. Mungkin demikian teman-teman ya reading untuk kesempatan kali ini ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.